Universitas Brawijaya Madura. Jadi di sini modul 2 kita akan membahas tentang model data IRD dalam basis data. Di mana modul sebelumnya, yakni modul 1, kita membahas atau telah membahas tentang instalasi software yang digunakan dalam praktikum database dan beberapa istilah dalam basis data. Nah, sengaja tidak saya tampilkan dalam YouTube saya. Saya hanya menampilkan modul 2 hingga akhir modul seperti itu. Nah, kita mulai saja, yang mana di bagian awal memilih tugas peneluan yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan nantinya. Seperti itu. Kemudian poin pertama, yakni adalah tujuan. Di mana pada poin tujuan ini diharapkan nanti setelah modul ini selesai atau habis kita bahas, praktikan atau mahasiswa yang pertama dapat memahami dan membuat IR diagram. Dan yang kedua, praktikan dapat menggunakan aplikasi Power Designer serta aplikasi DIA untuk mendesain sebuah database atau basis data. Seperti itu. Nah, selanjutnya poin kedua kita ada dasar teori. Dasar teori di sini diawali dengan definisi dari basis data itu sendiri, kawan. Nah, basis data apa sih itu? Jadi, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan serta disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa adanya suatu pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan industri di sini. Basis data sendiri bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya, di mana basis data dan lemari arsip itu memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, yakni prinsipnya dalam pengaturan data atau arsip. Di mana tujuan dari basis data itu sendiri adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip tersebut. Jadi basis data itu dapat dibayangkan sebagai sebuah almari. Di situ banyak sekali arsip. Nah, dalam arsip tersebut ada berbagai cara pengaturan untuk mengatur arsip tersebut seperti itu. Paham bukan? Nah, kali ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni adanya model data. Model data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan cara atau peralatan atau tools untuk mendeskripsikan data-data. Nah, hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Model-model data dalam database itu ada 5, diantaranya yang pertama ada model hierarkis atau hierarchical model. Dan yang kedua model jaringan atau network model. Yang ketiga ada model relasional atau relational model. Yang keempat ada model relasi entitas atau entity relationship model. Dan yang terakhir ada model berbasis objek atau object oriented model. Nah, selanjutnya, di dalam model ini kalian dapat mencari atau mungkin mencari sumber lain baik di Google atau sumber referensi yang lain, video, anything tentang bagaimana sih model-model ini seperti itu. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang IRD saja ya, tidak ke 5 model ini. Kalian hanya cukup tahu bahwa dalam basis data itu ada 5 data. Ada 5 model data seperti itu. Kita lanjut, yakni kita membahas tentang entity relationship, yakni pada model keempat. Oke. Nah, entity relationship merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang berdasarkan suatu persepsi bahwa di dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang memiliki hubungan atau relasi dari objek-objek tersebut. Nah, model relasi entitas atau yang sering disebut dengan entity relationship model pada hakikatnya merupakan perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram atau ER diagram. Jadi itulah latar belakang setelah definisi dari entity relationship model atau model data IRD ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam model data IR.
Yang pertama ada entity atau entitas, ada atribut, ada relasi, ada key, kardinalitas, dan lain-lain sebagainya. Yang setelah minggu lalu kita bahas bersama-sama terkait entitas, atribut, key. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam, mengkupas lagi lebih dalam dari istilah-istilah tersebut. Nah, kita mulai yang pertama dari entitas. Entitas. Di mana entitas menunjukkan objek-objek dasar dalam sistem. Objek dasar tersebut dapat berupa orang, benda, hal lain yang keterangannya dapat disimpan dalam database. Nah, yang kedua, adanya atribut. Istilah kedua adalah atribut. Atribut sering juga disebut sebagai properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas. Itu. Jadi ibaratnya entitas itu objeknya dan atribut adalah keterangan-keterangan pada sebuah entitas tersebut. Kita nanti akan ambil sebuah contoh di bagian bawah. Saya teruskan. Yang ketiga adanya relasi atau relation. Adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas. Jadi dua entitas saling berhubungan, nah itu adalah relasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya adanya macam-macam relasi. Yang pertama, relasi binary, yang dimana memiliki definisi merupakan relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini merupakan relasi yang umum digunakan. Relasi antara mahasiswa, contohnya ya, ini adalah relasi antara mahasiswa mengambil mata kuliah yang menunjukkan binary relation. Jadi ini adalah contoh dari ada sebuah entitas, yakni mahasiswa mengambil entitas mata kuliah. Nah, relasinya adalah mengambil. Jadi mengambil di sini merupakan relasinya. Itu. Kita lanjut, ada jenis relasi yang kedua yakni unary. Unary merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Dan unary sering disebut dengan relasi tunggal. Nah, contohnya nih, relasi antara dosen dan mendampingi yang menunjukkan unary relation, seperti itu. Jadi relasinya itu hanya pada dosen. Jadi satu relasi ke satu entitas yang sama, seperti itu. Jadi dosen adalah entitasnya dan mendampingi di sini sebagai relasinya. Jadi jika dapat digambarkan dosen sama mendampingi, jadi bergabung gitu. Nah, misal ya, di sini ada dosen. Nah, di sini ada relasinya mendampingi. Nah, di sini relasinya. Kawan. Di sini relasinya. Nah, di sini. Jika kita gambarkan akan seperti ini. Maaf ya, jelek-jelekan. Jadi di sini relasinya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke jenis relasi yang ketiga, yakni ada relasi n-ary. Ini merupakan relasi dari tiga entitas atau lebih. Relasi ini untuk menghubungkan dari tiga entitas dan dimasukkan ke relasi multi-entitas. N-ary relation menunjukkan secara lebih jelas bahwa beberapa entitas berpartisipasi dalam sebuah relasi tunggal. Bentuk relasi semacam ini sebisa mungkin dihindari karena akan mengaburkan derajat relasi yang ada dan akan menyebabkan perencanaan database semakin kompleks. Nah, contohnya seperti ini. Ada mata kuliah, ada dosen, ada ruang. Dari sini adalah relasinya. Jadi kan multi entitas seperti itu loh. Jadi ini sebisa mungkin dihindari untuk mengaburkan derajat relasi seperti itu.
Nah, setelah itu kita lanjut, ada participation constraint atau batasan partisipasi. Memiliki definisi atau biasanya digunakan untuk menentukan keberadaan sebuah entitas tergantung pada hubungannya ke entitas lain melalui jenis relasinya. Participation constraint ada dua. Yang pertama ada total constraint dan yang kedua ada constraint partial. Definisi yang pertama adalah constraint atau batasan yang mana data dalam entitas yang memiliki constraint tersebut terhubung secara penuh ke dalam entitas dari relasinya. Dan yang kedua, kita dapat ketahui dari partial, yakni pasti mungkin sebagian. Kita lihat definisinya, yakni constraint yang mana data dalam entitas yang ada memiliki constraint tersebut terhubung ke dalam entitas dari relasinya, seperti itu. Jadi ini kan secara penuh. Nah di sini mungkin sebagian gitu, hanya terhubung saja, tidak secara penuh, seperti itu. Nah kita lanjut ke derajat atau kardinalitas relasi. Ini menunjukkan jumlah maksimum data entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, dan banyak ke banyak atau many to many. Nah, banyaknya derajat kardinalitas itu adalah seperti ini. Kita definisikan satu-satu. Yang pertama satu ke satu dulu ya. Artinya setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Seperti pada contoh sini, suami istri, di mana layaknya satu suami hanya boleh memiliki satu istri, seperti itu. Suami satu ke istri satu, suami dua ke istri kedua, dan suami ketiga ke istri ketiga, seperti itu. Kita gambaran besarnya seperti itu, relasi one to one. Nah yang kedua relasi satu ke banyak, dimana berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Contohnya seperti ini, ibu satu dan ibu dua, ini entitas itunya, dimana ibu satu boleh memiliki dua anak, seperti itu. Ibu dua juga boleh memiliki dua anak juga, dimana ibu satu memiliki anak satu dan anak dua, dan ibu kedua memiliki anak tiga dan anak empat, seperti itu. Nah, yang ketiga, relasi banyak ke banyak. Berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya dan sebaliknya. Contohnya seperti ini. Ada entitas mahasiswa dan mata kuliah, di mana mahasiswa satu boleh memiliki atau mengambil banyak mata kuliah, seperti itu. Mahasiswa dua juga boleh memiliki mata kuliah yang banyak, seperti itu. Nah di sini kita bayangkan mahasiswa satu orang, kenapa nggak masuk one to many? Nah di sini jika ibaratkan mahasiswa kan banyak, tidak hanya satu. Jadi kan ibaratnya mahasiswa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau mungkin lebih, seperti itu. Nah di sini mata kuliahnya yang diambil satu mahasiswa pun banyak. Nah seperti itulah gambaran besarnya, seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah simbol dalamnya D. Kotak persegi panjang full adalah entitas, sedangkan double persegi panjang ini entitas lemah. Nah belah ketupat ini adalah relasinya. Yang keempat, double belah ketupat itu relationship. Yang kelima, oval atribut. Yang keenam, oval atau stripnya itu atribut primary key. Double oval itu atribut multi value. Dan seperti ini, oval berelasi itu composite, dan derivatif oval putus-putus, seperti itu. Nah kita lanjut ke langkah praktikum, dimana boleh kalian coba dan baca
Terlebih dahulu di sini ada rangkaian 1 di mana kita menentukan entitas dan beberapa hal yang telah kita bahas di atas, di mana adanya entitas, bahwa entitas pada penjelasan ini adalah anggota buku. Atribut key-nya adalah nomor mahasiswa dan nomor buku, di mana ini sebagai primary key. Oke. Dan yang ketiga, adanya relasi dengan buku, yakni relasi anggota dengan buku adalah meminjam. Derajat kardinalitasnya one to many. Atributnya anggota, nama mahasiswa, alamat, buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Oke. Mahasiswa 1, bukunya kan boleh banyak, jadi derajat kardinalitasnya one to many, simbolnya 1N, seperti itu. Nah, di sini mungkin kalian bisa buka aplikasi dia untuk langkah-langkah seperti ini. Sebentar ya. Nah, di sini aplikasi dia interface-nya akan seperti ini. Nah, jika kalian yang lain dari ini tampilannya, mungkin kalian akan muncul pertamanya bisa saja flowchart atau bisa saja langsung ke IR. Nah, untuk ini kita kan mau membuat model data IRD ya, yang jika kalian awalnya adalah flowchart, kalian klik ini, kemudian pilih other sheet, kemudian pilih IR. Nah, di sini. Nah, tadi kan ada entitas, yakni anggota sama buku. Di sini kalian klik kotak ini sebagai entitasnya. Klik. Nah, di sini toh. Terus apalagi nih? Kita ganti dulu dengan anggota. Nah, langkah kedua, kita bikin atributnya, nomor mahasiswa, nomor buku, dan apalagi nih, nama, alamat. Atribut kita pilih yang ibu lingkaran ini ya. Ini 1, 2, 3. Ini pun juga sama, 1, 2. Nah, di sini kita isikan dengan nomor mahasiswa. Nah, di sini kita oke terlebih dahulu. Kemudian nama, alamat, kemudian ini nomor buku, judul buku. Nah, lalu untuk menarik garisnya atau menambahkan relasinya, kalian bisa pilih mananya terserah. Ini. Dari anggota kalian tarik ke nomor anggota, sini lagi, sini ke sini, sini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi relasinya. Tapi belum selesai di sini. Yang terakhir, selanjutnya kita bikin relasinya, yakni meminjam. Relasi meminjam, kita klik yang ini, sebelah ketupat ini, kita klik, kita ketikkan meminjam. Nah, kita hubungkan seperti tadi relasinya. Ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, selanjutnya kita bikin derajat kardinalitasnya, one to many. Nah, caranya seperti ini. Kalian klik di sini, klik di relasinya, kalian klik kardinalitas 1, ini N. Oke. Nah, muncul. Ini mana? Nah, seperti ini kan. Kemudian, nah ini kan udah nambahin yang lain tuh, seperti pengarang, penerbit, tahun terbit. Kita tambahin aja yang lain.
pengarang. Terus tahun terbit. Tahun terbit. Kita hubungkan lagi seperti tadi di buku. Jadi sudah. Tara, jadi seperti ini kurang lebih tampilan model data IRD-nya. Jadi seperti model data relasi tapi berbentuk diagram. Itulah definisi dari model IRD. Model data IRD. Ini entitasnya, entitas, dan ini yang oval-oval adalah atributnya. Nah, di sini kan sudah saya katakan memiliki primary key. Dan ini nomor mahasiswa dan nomor buku. Caranya bagaimana sih? Nah, di atas tadi kan kita telah bahas bahwasanya simbolnya oval strip. Nah, di sini caranya simpel banget, tidak usah namain strip. Kalian klik atribut sebagai primary key-nya, kalian klik double klik, terus di sini key. Key-nya yes atau no. Kalian klik yes. Itu kita AP, maka langsung seperti ini muncul. Langsung. Nah, sama pun seperti ini yes. Seperti ini. Jadi, nah, itu ya kawan. Silakan kalian coba lagi di rumah mungkin dengan beberapa model data yang lain. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang pembuatan PDM dan CDM pada sebuah Power Designer. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu. Dan kalian bisa lakukan cara yang sama seperti membuat ini, terus membuat ini. Di sini sama, cuman ini CDM sama PDM-nya ada seperti ini. Untuk penjelasannya kalian bisa baca terlebih dahulu. Di sini saya akan mempraktekkan atau memberitahukan bagaimana sih membuat rancangan database pada Power Designer berupa CDM dan PDM. Nah, di sini kalian buka Power Designer kalian, kemudian kalian klik create model, kalian pilih conceptual data model, kalian kasih nama terserah. Di sini saya akan membuat pertemuan 1, latihan 1. Oke. Lalu akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, muncul seperti ini. Nah, caranya kalian klik ini, entitas ini. 1, 2. Karena kita hanya butuh 2 entitas. Kemudian relationship-nya di sini. Kita tarik di sini. Tapi ini belum ada itunya sih. Nah, bentar ya. Kita balik ke pointer. Kita kasih nama. Di sini anggota. Ini anggota namanya. Nah, untuk menambahkan atribut, kita klik yang sebelahnya ini, atribut. Nah, kita kasihkan yang pertama nomor mahasiswa. Kemudian, bentar, kita tambah lagi, kelewatan. Nama mahasiswa. Kemudian alamat mahasiswa. Nah, di sini untuk apakah dia primary key atau tidak, artinya maka karena di sini kan nomor mahasiswa primary key, kita klik di bagian sini primary key, lalu oke. Nah, langsung akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua, entitasnya di sini kita bikin buku. Atributnya sama di sini. Kita klik nomor buku. Judul buku, pengarang, tahun terbit. Ini di sini primer kirinya sama di sini. Klik. Nah, tambah sedikit. Di sini untuk menampilkan data type atau tipe datanya, kita klik yang bagian sini. Kita klik yang ini. Kita pilih. Karena nomor buku kan bisa berupa angka, bisa
itu ya huruf. Nah di sini kita pilih varchar, variable karakter. Lengthnya, jumlahnya kita anggap saja 10. Oke. Judul buku pun sama, variable. Tolong ya. 50. No. Nah, selanjutnya untuk pengarang sama, kalian pilih, bebas pilih terserah. Di sini saya varchar. Nah, di sini tahun terbit. Saya pilih seperti ini. Nah, di sini relationship-nya kita ubah. Di sini kita pilih mengambil. Kardinalitasnya one to many. Sudah benar. Oke, kita oke. Nah, jadi sudah seperti ini. Ini adalah hasil dari yang tadi ya. Nah, cara ini adalah CDM-nya, Conceptual Data Modelnya. Nah, untuk mengubah ke PDM, kita klik Tools, kita Generate Physical Data Model. Ini. Kita tunggu. Nah, kita pilih sama, ini aja ya. Kita pilih namanya juga sama, klik OK. Maka jadinya akan seperti ini. Seperti ini, dimana nomor buku akan ke bagian sini. Seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa mencobanya dengan menggambarkan seperti ini dan seperti ini juga. Lalu selanjutnya ada tugas yang akan kalian kerjakan dan kalian lakukan bersama Lapes. Itu. Mungkin kurang lebih cukup sekian dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu see you in the next video ya guys. Bye bye.